Anak. Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Untuk ini pelajaran akhlak ya, masih seputar judulnya adalah ukhuwah Islamiyah ya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan se-Islam di kalangan umat Islam ya. Waktu itu sudah dijelaskan panjang lebar ya. Kemudian hari ini menulis tentang dalil-dalilnya. Sebenarnya dalilnya banyak banget. Cuma di antara surat Al-Imran ayat 103 ya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian bersama-sama kepada Al-Qur'an. Wa la tafarraqu, jangan tercerai-berai. Waktu itu kan sudah diberikan diberikan sebuah perumpamaan sebuah bangunan, sebuah tubuh ya, di mana umat Islam itu harus saling memperhatikan, saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling kuat menguatkan ya. Dan dalil-dalilnya diantaranya surat Al-Anfal 63 ya, dan yang mempersatukan hati kalian. Jadi oleh Allah dipersatukan hati-hati kalian, hati kalian menjadi saling mencintai, saling mengasihi, saling tolong menolong, bahkan berani mengorbankan kepentingan sendiri demi ikhwan, demi sahabat, demi persaudaraan se-Islam ya. Nah, dalam hal ini ada sebuah kisah anak-anak yang patut dijadikan sebuah ibroh. Ibroh itu pelajaran ya. Ibroh itu apa artinya? Ibroh itu artinya pindah. Artinya semoga pelajaran itu pindah ke hati kalian dan terinspirasi. Kemudian kalian menjadi orang yang saling peduli antar sesama. Ada sebuah cerita nih, sebuah kisah. Ketika Futuh Mekah atau Perang Mekah ya, dan umat Islam memperoleh kemenangan, dan banyak orang-orang kafir Quraisy yang tertawan, ditangkap, kemudian ada yang dihukum mati. Salah seorang penjahat atau orang kafir yang ditangkap oleh pasukan Islam, ada yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Berarti Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu jahat banget. Banyak orang Islam yang dibunuh sama dia, dan banyak orang Islam yang hartanya diambil oleh dia. Dan ditangkap. Udah diponis mau dihukum mati Ikrimah itu. Tapi karena kebijakan Rasulullah SAW, Ikrimah dibebaskan, artinya tidak dihukum mati. Nah, dengan hal itu Ikrimah masuk Islam. Karena dimaafkan Rasulullah, masuk Islam dengan istrinya dan mendatangi majelis para sahabat. Jadi terdapat para sahabat seperti kita ini ya, para sahabat. Kemudian kata Rasulullah akan datang seorang tawanan kita yang namanya Ikrimah, tapi sudah masuk Islam. Nah, Ikrimah itu menyatakan diri masuk Islam dan beliau itu ingin berjuang untuk menegakkan agama Islam melawan orang-orang kafir. Janji yang terlontarkan dari Ikrimah adalah diantaranya tidak ada harta orang-orang Islam yang pernah aku rebut, yang pernah aku ambil, kecuali aku akan bayarnya dengan harta-harta saya untuk berjuang di jalan Allah. Tidak ada nyawa-nyawa kaum muslim yang pernah aku bunuh dulu, sekarang saya akan membayarnya dengan cara berjuang di jalan Allah untuk membunuh orang-orang kafir. Gitu. Pada satu ketika ada perang, ya, namanya perang Yarmuk namanya, ya, bukan nyamuk, Yarmuk. Nah, pada perang Yarmuk itu Ikrimah ikut berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir Quraisy, melawan orang-orang kafir yang waktu itu komandannya adalah yang bernama Khalid bin Walid. Ada satu kejadian yang luar biasa. Itu Ikrimah, sahabat Ikrimah perangnya kayak kemasukan setan, habis kayak orang gila, full banget gitu semangatnya. Masuk ke rombongan orang kafir seolah-olah dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Membabi buta, karena ingin membalas kebaikan dia kepada umat Islam. Sampai Khalid bin Walid, panglimanya, memanggil, Ikrimah, sini. Jangan seperti itu, kamu harus pakai strategi dong. Perangnya, kamu bisa terbunuh.
Dan kalau kamu terbunuh, kita akan merasa kehilangan kamu, gitu. Jadi jangan sampai sahabatnya itu mati dengan cara membabi buta seperti itu. Kata Ikrimah jawabnya, diam aja kamu. Ke Khalid bin Walid. Jangan larang aku dalam semangat yang full ini, ya. Kemudian Ikrimah itu tidak bisa dilarang. Wah, semangat penuh. Akhirnya dalam endingnya perang itu banyak sekali orang-orang kafir yang mati di tangan Ikrimah. Ada 3 pendekar atau 3 pejuang Islam yang mengalami sakaratul maut. Ya. Di antaranya sahabat Ayyash ya namanya, sahabat Ayyash, kemudian Al-Haris dan Ikrimah. 3 pejuang ini udah terpenggal lehernya, ada yang tertusuk perutnya, pokoknya lagi sakarat lah. Kemudian Al-Haris itu berisyarat kepada yang lain, minta air gitu. Diberikan air. Pas mau diminum oleh Al-Haris, beliau melirik ke Ikrimah. Ikrimah juga sama, memerlukan air seperti dia juga butuh air. Kata Al-Haris, air ini tidak akan saya minum, berikan aja ke Ikrimah. Lebih baik Ikrimah yang minum, saya mah nggak apa-apa karena saya udah nggak kuat, nggak akan lama lagi mungkin. Kemudian air ditawarkan ke sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Kata Ikrimah, sebelum saya minum, serahkan dulu air ke sahabat Ayyash. Pas lagi ditawarin ke Ayyash, ternyata Ayyash udah wafat, udah meninggal dunia. Dari Ayyash dibalikin lagi si air itu ke Ikrimah. Ternyata Ikrimah pun telah tewas, telah syahid. Kemudian air itu ke Al-Haris telah syahid. Jadi tidak sempat minumnya. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini? Pengorbanan. Hanya itu kan kisah judulnya seteguk air. Seteguk air yang bukan diperbutkan sih. Kalau diperbutkan, orang tuh. Ini sebaliknya dari itu. Biarpun saya tidak minum, asal sahabat saya yang bisa minum. Kata sahabat ini, biarpun saya tidak minum, asal sahabat ini bisa minum. Ternyata sebelum air itu diminum oleh salah seorang 3 sahabat yang sedang sakaratul maut, ada apa sih? Astagfirullah. Dengerin anak-anak, apa yang bisa diambil dari kisah ini? Kepedulian orang dengan sahabat-sahabatnya, betul? Kepedulian seorang sahabat kepada sahabat sesama Islam seperti itu. Jadi jangan hawok, jangan mementingkan diri sendiri. Bahkan kepentingan diri sendiri diabaikan demi keselamatan sahabat seiman. Ya, apa bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahaminya, dan kalian nanti di rumah dicatat ya tokoh-tokoh yang ada di kisah itu dan apa yang dapat diambil oleh kita dari pelajaran kisah ini. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kamu mah.